Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani al mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani al mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan pagi ini di Masjid Al-Furqan, Sido Arum Godean. Kembali kita bisa bareng-bareng berkumpul dalam rangka belajar bersama. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Nidhal Mashhud LC. Beliau alumni Fakultas Usuluddin Kairo Mesir Al-Azhar, dan termasuk di antara pemerhati dalam bidang masalah akidah dan perbedaan golongan dalam Islam. Kalau Bapak Ibu mungkin mendengar ada istilah Mu'tazilah, ada istilah Khawarij, ada istilah apa lagi? Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan seterusnya. Nah, beliau ini yang paling sering membidangi bagian itu. Karena materinya berat, biasanya kalau sama saya kan banyak yang ngantuk. Untuk kali ini nggak boleh ya. Sebab kalau ngantuk, engkau mulai-mulai malah jadi rakaruan. Insya Allah tetap sehat. Jadi saya mohon nanti jamaah bisa lebih fokus. Dan untuk kali ini kita tidak sedang membahas masalah sekte dan perbedaan golongan, tapi yang akan kita bahas adalah penanaman akidah yang benar tentang masalah takdir. Penanaman akidah yang benar tentang masalah takdir. Takdir niku rukun iman nomor pinten, Pak? Iman yang keenam. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, nanti bagaimana tentang cara beriman kepada takdir yang benar akan disampaikan oleh beliau. Waktu kita seperti biasa kurang lebih 45 menit untuk materi dan nanti sisanya sarapan. Sarapan mau tanya jawab? Tanya jawab. Nanti sisanya ada sesi untuk tanya jawab. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Nidhal untuk menyampaikan pengantar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأقربائه وأزواجه ومن سار على نهجه واتبع طريقهم إلى يوم الدين. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya Ustaz Muhammad Faiz dan para jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di bagian awal saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tadi. Ini salam yang diajarkan Allah, disampaikan juga oleh malaikat pada Adam alaihissalam, leluhur kita, untuk menjadi ucapan keselamatan di antara kita semua. Dan ini sering kita sampaikan di awal kita bertemu orang lain. Maka keselamatan itu mengandung kita berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan itu. Dan Allah sendiri juga salah satu nama Asma Husnanya adalah As-Salam. Lalu kemudian kita menyatakan kedamaian dan keselamatan serta keamanan dari pihak kita kepada orang yang kita sampaikan. Ini satu suasana di mana ketika seorang muslim dengan saudaranya mengkondisikan situasi dalam kondisi yang damai dan sejahtera. Lalu kita juga dianjurkan untuk membuka setiap kali pembicaraan itu dengan apa, Bapak Ibu? Dengan alhamdulillah. Dengan ucapan itu pula Allah Azza wa Jalla membuka mushaf Al-Quran. Surah Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada perbedaan ulama apakah bismillah itu masuk atau tidak, tapi mereka sepakat bahwa alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah judul dari surah Al-Fatihah, sekaligus bagian yang sangat penting di dalam surah Al-Fatihah. Dan ketika kita di dalam sholat, setelah membaca takbiratul ihram dan juga mungkin doa kita, apa bacaan yang pertama kita ucapkan? Juga surah Al-Fatihah. Pada saat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah Subhanahu wa taala mendengar sekaligus menyahut ucapan itu. Kalau kita sholat kemudian berdiri mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dan Al-Fatihah ini kita pelajari semenjak kecil, Bapak Ibu mungkin tidak semuanya bisa bahasa Arab, atau semuanya sudah lancar? Lancar maupun tidak lancar, yang penting kita lancar membaca Al-Fatihah ini, khususnya di dalam sholat. Dan sebisa mungkin kita paham artinya, walaupun tidak secara terperinci. Secara umum kita tahu alhamdulillahirabbil alamin itu kita ngapain, Bapak Ibu? Memuji siapa? Allah selaku Tuhan dari seluruh alam. Tuhan itu bahasa Indonesia dulu dari kosakata Melayu sama dengan kata Tuan, yang artinya adalah as-sayyid, ya, atau dekat dengan kata ar-rabb. Ya. Ada teori mengatakan Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, dari tu dan yang. Tu itu pimpinan, yang itu dewa-dewa. Jadi pimpinannya dewa-dewa. Ya, tapi ini salah satu teori. Ya, tidak salah juga menyebut Allah itu sebagai Rabbul Arbab. Bukan karena kita mendewakan yang lain, tapi Allah ini adalah yang maha mengatur dari semua pihak yang mengatur yang lain. Semuanya ini ada yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Tuhan ini sudah menjadi bahasa Indonesia dan berakar dari kata tuan atau as-sayyid. Ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah memuji Rasulullah dengan kata as-sayyid, jawaban beliau as-sayyid huwallah, yang betul-betul sayyid itu adalah Allah. Yang betul-betul
unggul, mengatur dan diunggulkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kembali lagi. Pada saat kita sholat kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu kita memuji Allah. Saat itu pula Allah langsung menyahut, hamidani abdi. Hambaku sudah memuji. Bayangkan panjenengan mengucapkan satu pujian, ya. Lalu pujiannya langsung dibalas, diungkit-ungkit dalam arti yang baik. Diakui bahwa kita ini memuji Allah. Kalau kadang kita memuji atasan, ya, atau memuji orang tua misalnya yang paling dekat dengan keluarga, ya. Sebagai seorang anak memuji orang tua, lalu kemudian dicuekin, ya, tidak dianggap, kira-kira bagaimana perasaannya? Ya, bisa malu, bisa sedih, bisa kecewa, bisa oh jangan-jangan belum dengar ini bapak saya. Tapi kalau kita memuji orang tua, sekedar satu kosakata saja, ya. Kemudian orang tuanya mengakui itu, bahkan menceritakan ke yang lain, loh lihat anak saya muji saya. Nah, itu kan rasa bahagia luar biasa. Apalagi kita memuji Allah, lalu kemudian Allah menyatakan, ya hambaku ini sudah memuji aku. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini perlu kita biasakan. Ya. Allah mengatakan dalam salah satu hadis qudsi kalau tidak salah, ya. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu menyebut-nyebut aku, tapi menyebut aku terhadap dirinya sendiri, tidak menceritakan ke orang lain, maka Allah pun menyebut-nyebut hamba itu dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau kita sering memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, maka Allah pun memuji kita. Ya. Kita menyebut-nyebut Allah, Allah pun akan menyebut-nyebut kita. Fa in dzakaroni fi malain, kalau menyebut-nyebut aku di khalayak ramai. Seperti kita menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, diperdengarkan ke orang lain, dzakartuhu fi malain khairin minhum. Maka Allah pun akan memuji diri kita, ya, atau menyebut-nyebut diri kita di hadapan khalayak yang lebih bagus daripada khalayak di mana hambaku itu memuji diriku. Jadi kalau panjenengan di hadapan orang lain dan tidak harus nunggu menjadi seorang ustadz atau khotib untuk memuji Allah di hadapan orang lain, itu tidak nunggu harus di atas mimbar, Bapak Ibu. Di rumah, ketika bertemu orang, apalagi misalnya dalam suasana ngapunten, mungkin bapak-bapak pulang, ibu-ibunya ada keluhan. Ibu-ibu dari luar pulang, anaknya ada keluhan, ucapkan alhamdulillah nak, masih ada kenikmatan. Nah, kata-kata alhamdulillah, memuji Allah di hadapan orang lain ini luar biasa. Dan lidah kita harus sering dibiasakan dengan itu. Ya. Kalau kita rajin memuji Allah, maka Allah pun akan sering memuji kita di hadapan para malaikat. Nah, bayangkan jenengan dilem di hadapan para malaikat. Ngelemnya betul-betul bukan sesuatu yang main-main. Ya. Yang memuji ini adalah Rabbul Alamin. Itu. Jadi terutama pada situasi di mana orang lain mengeluh, kita pujikan. Ini luar biasa. Saya lanjutkan sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan dalam sholat. Allah menyambut hamidani abdi. Lalu kita ucapkan apa setelah alhamdulillah? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dikatakan dalam salah satu hadis, ya, ada seorang wanita, ibu-ibu sedang menggendong atau merawat anak kecilnya. Itu kira-kira bagaimana dibayangkan rasa sayangnya seorang ibu terhadap anak kecil itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi abdi. Allah jauh lebih sayang terhadap hambanya, ya, min hadhihi bihada, daripada ibu-ibu ini terhadap anak bayi. Allah jauh lebih
sayang. Maka kita menyatakan ya, selain memuji Allah secara umum dan bahwa Allah itu yang maha mengatur alam, Rabbul Alamin, kita juga memuji Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Dirinya sendiri bersifat atau penuh dengan kasih sayang. Nah, Ar-Rahim ini menyampaikan kasih sayangnya, memberikan kasih sayangnya kepada pihak-pihak tertentu, masing-masing dengan kadarnya sendiri-sendiri. Jadi, warahmati kata Allah Azza wa Jalla wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup semuanya, termasuk Fir'aun juga diberikan rahmat oleh Allah. Iblis juga diberikan rahmat oleh Allah. Bahkan ketika minta dipanjangkan umurnya diberikan permintaannya itu. Orang-orang kafir yang durhaka tetap diberikan nikmat Allah. Ini satu kasih sayang luar biasa. Tapi kasih sayang Allah ini hanya akan dikekalkan ya, kepada orang-orang yang memang bertakwa. Nah, jadi dia diberikan rahmat di awal, tapi kalau durhaka dia akan dihentikan rahmatnya atau dikurangi. Lalu seringkali juga diganti dengan siksaan. Maka ketika kita muji Allah sebagai yang maha pengasih, maha penyayang, itu mengandung pujian sekaligus mengandung harapan. Semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah. Pada saat kita mengucapkan itu dalam sholat kita, nah Allah kembali memberikan sahutan. Jadi mengatakan hamidani abdi, hambaku sudah memuji aku. Lalu ketika kita mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, kata Allah. Hambaku sudah mengulang-ulang pujian kepadaku. Jadi kita pertama memuji Allah, lalu kita tambahi lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah pun menyatakan, ya hambaku ini sudah mengulang-ulang pujian. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Lalu kita tambahkan lagi apa Bapak Ibu? Maliki Yaumiddin. Allah inilah yang memiliki, ya, dalam bacaan lain Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Saat nanti kita dikembalikan kepada Allah, saat itulah akan terlihat siapa yang dikekalkan rahmatnya, siapa yang berhenti rahmatnya, berganti menjadi siksaan. Nah, saat itu kemudian Allah menyatakan majjadani abdi, hambaku sudah mengagungkan aku. Jadi sudah memuji, sudah diulang-ulang pujiannya, ya, kemudian diagungkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu kita ucapkan di surah yang kita baca setiap rakaat dalam sholat kita. Lalu nanti kita tahu setelah ucapan itu kemudian kita mengucapkan apa Bapak Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah aku menyembah. Lalu kepada Engkaulah aku meminta pertolongan. Ini ada dua bagian. Pertama kita menunjukkan pengabdian dan pujian serta kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan ibadah. Oke? Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata ibadah, nah, itu pengertiannya sederhana. Ibadah itu mencintai dan mengagungkan. Oke? Mencintai dan mengagungkan dalam tingkatan paling puncak. Sekali lagi, ibadah, oke? Kita beribadah kepada Allah itu artinya kita mencintai Allah sembari kita mengagungkan Allah, tapi dengan kecintaan dan pengagungan yang paling tinggi. Maksudnya apa? Wajar seseorang mencintai pasangannya, suami atau istri, mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya. Itu bukan syirik, asalkan kecintaan ini ditaruh di bawah kecintaan kepada Allah. Maka kalau ada orang tua ya, mengajak anaknya untuk melakukan maksiat, atau naudzubillah mengajaknya melakukan perbuatan syirik atau kafir, di sini akan teruji siapa yang paling dia cintai. Kalau dia lebih mencintai Allah,
maka itu tidak akan dituruti. Ya, dengan tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dengan tetap disikapi dengan baik dan terus didakwahi, tapi tidak dipenuhi ajakan yang seperti itu. Saya dulu pernah punya guru ketika masih SD. Kebetulan beliau ini non muslim, bahasa kafir, dan kebetulan orang sini, orang Jogja yang sedang bertugas mengajar di sana, di wilayah kami di Jawa Timur. Lalu konon beliau sudah yakin mantep masuk Islam, tapi ternyata gagal. Kenapa? Karena ibunya mengatakan, ya serah popo, tapi balik ke dudo susuku. Disuruh mengembalikan ASI yang diberikan kepada anak ini sekian lama semasa kecil. Ternyata dengan ucapan itu tidak jadi masuk Islam. Ini berarti contoh, ya ngapunten, ketika seseorang diuji mana yang lebih dia cintai, itulah sebetulnya yang dia sembah dan dia ibadahi. Yang paling dia cintai itulah yang dia sembah dan dia ibadahi. Makanya kalau kepentingan Allah dikalahkan dengan kepentingan harta benda, Rasulullah menyebutnya abdud dinar atau abdud dirham. Kaulane dinar dan dirham. Kenapa? Karena dia lebih mencintai itu. Kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, akan celaka. Kenapa? Karena dinar dan dirhamnya ini bukan Rabbul Alamin, bukan yang maha mengatur alam, bukan yang maha memberi segalanya. Nah, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu, kita nyatakan kita itu mencintai dan juga mengagungkan Allah. Ya, jadi bukan hanya cinta saja tapi disepelekan. Nah, ada beberapa kalangan, naudzubillah min dzalik, ya, yang nyembah Allah tapi nyembahnya sesuka dia. Bukan ngikut aturan Allah, tidak mengagungkan syariat Allah. Karena beberapa tahun lalu ada orang yang haji, ya, kata jamaah yang lain, kok jenengan mboten tindakan masjid? Ya, katanya saya sudah sholat, sambil duduk saja. Sholatnya hanya eling. Wa aqimis sholata lidzikri katanya dalilnya, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Khatib sering mengingatkan wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan keburukan, ya. Maka kita dianjurkan melakukan sholat supaya membentengi diri kita dari keburukan. Tapi wala dzikrullahi akbar, tapi tujuan dalam sholat untuk mengingat Allah itu jauh lebih besar, dan itulah tujuan inti kita sholat. Makanya perintahnya wa aqimis sholata lidzikri kepada Nabi Musa kalau tidak salah alaihissalam. Nah, itu kan perintah, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ingin mengingat Allah tapi tidak mau menegakkan sholat. Ya kayak wis wareko tapi ora usah mangan. Itu kan tidak mungkin. Kita disuruh makan supaya kenyang, ya. Itu berarti ya kita makan supaya dapat hasil dan tujuannya. Maka kita juga sholat supaya berhasil betul-betul mengingat Allah. Ada orang mengatakan urusan sholat itu urusan anak saya dengan Tuhannya. Tidak terlalu penting katanya. Yang penting ketika saya panggil dia harus mengingu dengan sopan. Tapi kalau Allah yang manggil hayya 'alas shalah dibiarkan tidak sopan. Ini kebalik-balik. Gitu. Merasa bisa mewujudkan tujuan dari satu syariat tanpa melakukan syariat itu, ya. Atau menganggap bahwa sopan santun kepada manusia itu lebih penting dari sopan santun kepada Allah. Ini dua-duanya adalah sikap kurang ajar, tidak mengagungkan Allah. Kalau orang seperti ini mengaku cinta Allah, nah ini cintanya cinta palsu. Ya. Jadi ibadah itu mencintai Allah tapi juga dengan mengagungkan Allah, tidak dengan cara kita sendiri. Tapi ikut cara yang diberikan oleh Allah dalam kita beribadah. Maka panjenengan semua
sampun pirsa kalau orang ibadah itu harus ikhlas pertama, tulus untuk Allah, tapi juga harus sesuai syariat yang diturunkan Allah ke Rasulullah. Dan itulah isi dari ucapan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita ibadah hanya ke Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cara ibadahnya ikut tuntunan Rasulullah, dan Rasulullah ini utusannya Allah. Sudah diberikan ajaran untuk diajarkan ke kita cara ibadah. Nah ini, iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka nasta'in. Nah ini tema yang akan kita bahas. Ya. Jadi saya awali terlebih dahulu dengan pendahuluan tentang memuji Allah, tentang beribadah kepada Allah, karena ini dasar orang mau memahami takdir. Bapak Ibu, kalau dia tidak berdasarkan itu, bisa saja dia paham apa itu takdir, tapi arahnya sudah berbeda. Ya, bisa jadi misalnya memahami dan percaya takdir, tapi arahnya ingin justru menyalahkan takdir atas musibah yang terjadi. Atau untuk protes, mengakui ini ditakdirkan Allah, tapi kemudian ucapannya adalah, kenapa kok saya ditakdirkan seperti itu? Itu ya. Makanya Al-Fatihah ini Masya Allah, kita mulai dulu dari pujian kepada Allah, kemudian kita pernyataan, iyyaka na'budu, ya, lalu wa iyyaka nasta'in, menyatakan ibadahnya hanya ke Allah, cinta dan pengagungan paling puncaknya hanya ke Allah, lalu setelah itu baru kita menyampaikan hajat kita. Menyatakan bahwa hanya ke Allah jugalah kita meminta pertolongan. Ya. Allah yang tadi maha mengatur, Rabbul Alamin, terus maha kasih sayang, terus nanti semuanya ini pertanggungjawabannya di akhirat juga berdasarkan keputusan Allah, mau diberikan surga atau neraka itu pasti adil, yang memutuskannya juga Allah. Setelah kita mengakui tiga hal ini, memuji Allah mengenai itu, baru kita nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Saat kita mengucapkan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya juga. Ya, tanggapannya Bapak Ibu. Hadza baini wa baina abdi, kata Allah. Nah, ayat yang ini itu antara diriku dan antara hambaku. Maksudnya apa? Kita iyyaka na'budu, kita menyembah ke Allah, berarti tertujunya kepada Allah. Ya. Lalu nasta'in, kita minta pertolongan kepada Allah, ini untuk kepentingan kita. Berarti ini antara hambaku dengan, antara aku kata Allah dengan hambaku, kata Allah, wali abdi masa'al, maka untuk hambakulah yang sudah rajin memuji ini, kemudian menyatakan pengakuan, masa'al, apa yang dia minta akan aku berikan. Ini doa yang luar biasa. Adabnya doa dengan Allah itu kita muji Allah dulu, atau kita menyatakan pengakuan bahwa kita ini hamba Allah, dan kita meminta pertolongan ke Allah, baru kita menyampaikan pujian. Kalau ujuk-ujuk langsung meminta, itu juga boleh, ya, tapi agak kurang sopan. Maka kita dahului dengan muji Allah, minimal menyebut nama Allah yang mulia. Rabbil firli, ada Rabbinya. Nah, ini bentuk tawasul dengan cara kita memuji-muji Allah. Baru kemudian kita sampaikan permintaannya. Apa Bapak Ibu yang kita mintakan ketika baca Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah. Ya. Bukan minta barang-barang yang remeh. Ya Allah, kawula dereng gada charger HP. Nyuwun diparingi charger. Itu tidak perlu. Kita tidak perlu minta barang perintilan yang kurang penting. Yang kita juga tidak tahu kalau diberi itu apakah jadi soleh atau jadi justru bermaksiat. Ya, minta kendaraan yang mewah, rumah yang megah, harta yang melimpah. Tapi kita tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk mensyukuri itu justru jadi bencana. Maka kalau minta, panjenengan minta harta benda misalnya, sesuatu yang belum terjamin baik maupun bukan baik,
Ya, kalau terpaksa meminta, berikan embel-embel. Kalau memang itu yang terbaik bagi saya. Minta panjang umur juga boleh, tapi lebih bagus lagi kalau panjenengan tambahi, ya, nyuwun tambahan usia. Kalau memang itu yang terbaik bagi saya, jangan-jangan diberikan tambahan usia, tapi justru dipakai menjadi su'ul khotimah, na'udzubillah min. Maka kalau kita minta sesuatu yang belum pasti, baik atau buruknya, tidak perlu ngotot. Ya, dan diberikan embel-embel kalau memang itu yang terbaik. Tapi kalau kita minta sesuatu yang jelas-jelas bagus, ya, meminta hidayah, meminta ampunan, ya, meminta surga, maka ini langsung kita sampaikan dan didahului adabnya dengan tadi, memuji Allah atau menyampaikan pengakuan. Ada satu doa yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu ya, atau minimal pernah mendengar itu, yang dianjurkan untuk sering kita baca kalau pagi dan khususnya ketika pagi. Namanya doa Sayyidul Istighfar. Ya, saya tidak berani ini mengetes murid-muridnya Ustadz Ami atau jamaah beliau. Tafadhol Ustaz, Sayyidul Istighfar. Coba dibaca Bapak-bapak. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian abu ulaka a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bidambi. Kemudian faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Karena kalau disuruh baca melek Ustaz. Kalau merem itu berarti baca dalam hati. Ini perhatikan, di Al-Fatihah itu isinya pertama kita memuji Allah. Dan tadi langsung dibalas pujiannya oleh Allah. Diakui. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama. Lalu di ayat yang pertengahan, ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan. Jadi yang pertama tadi pujian, kemudian kita tambahi dengan pengakuan. Setelah pengakuan baru permohonan. Nah, proposalnya baru diajukan setelah ngelem pihak yang kita berikan pengajuan ini. Dan ngelemnya itu bukan basa-basi. Memang Allah layak untuk dipuji dan dipuja. Bahkan dialah satu-satunya yang paling layak untuk dipuji dan dipuja. Lalu kita ketika mintanya juga yang jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelah minta tambahkan lagi pujian. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Agar sama dengan mereka. Artinya juga sebagaimana engkau berikan nikmat kepada para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, berikanlah juga nikmat kepada hambamu ini berupa hidayah. Lalu kita lanjutkan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Bapak Ibu perhatikan. Ini juga bagian dari takdir. Allah memberikan nikmat kepada para nabi dan orang-orang soleh. Itu siapa yang berikan? Allah. Lalu kita sebut bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat. Lalu ketika orang Yahudi dimurkai, siapa yang murka? Allah Ta'ala juga yang murka. Tapi tidak kita terus terangkan. Kita katakan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Nah, karena murka ini suasana yang kurang nyaman ya, untuk kita sebut. Ya. Maka tidak perlu kita terang, bukan mereka yang engkau murkai ya Allah. Nah, karena kita sedang ingin jangan sampai kita juga diperlakukan seperti itu. Lalu orang-orang yang disesatkan. Jadi kalau yang pertama itu percontohannya Yahudi, yang kedua Nasrani. Yang pertama orang punya ilmu tapi tidak dilakukan, itu Allah murka. Sudah tahu kok tidak dilakukan, bahkan diganti-ganti kitab sucinya. Sangat layak untuk dimurkai. Lalu yang kedua ini
sesat, memang sejak awal salah jalan, salah paham. Manusia mulia diberikan mukjizat, ya, diutus untuk jadi pembawa pesan Allah, kok malah dituhankan? Bukan kurang ajar, Pak Ibu. Utusan Allah datang membawa pesan, ya, jenengan diperintahkan untuk nyembah Allah, kok malah yang bawa pesan ini yang disembah? Itu kan kurang ajar. Tidak taat dengan yang nyuruh, tidak taat juga dengan yang disuruh. Tapi dia merasa itu yang benar. Nah, ini makanya sesat jalan. Siapa yang membuat dia sesat? Allah. Tapi tidak perlu kita sebut. Gitu ya. Cukup sebut orangnya saja yang sesat. Nah, ini bagian dari adab kita kepada Allah. Kita mengakui, bukan kita tidak percaya, kita mengakui yang menyebabkan dan menciptakan kondisi orang itu dimurkai, kemudian sesat itu adalah Allah. Nah, tapi ini kan takdir yang buruk. Kita imani, tapi kita mohonkan supaya kita tidak masuk situ. Ya. Dan tidak perlu kita nyebut-nyebut Allah, apalagi secara kurang ajar, wahai yang maha menyesatkan misalnya. Wahai yang maha murka dan marah-marah. Itu kan bukan sebutan yang bagus. Ya kan? Walaupun Allah punya sifat murka kepada pihak yang memang layak untuk dimurkai. Justru tidak sempurna kalau layak dimurkai tapi tidak dimurkai. Allah juga memberikan kesesatan kepada mereka yang memang layak diberikan kesesatan. Nah, tadi saya ulangi lagi. Jadi ini nyambung dari awal supaya tidak ngantuk tadi. Di awal saya ucapkan alhamdulillah, kemudian apa? Nahmaduhu. Nah, ini juga mirip dengan yang kita bahas. Ya, memulai dengan pujian. Nahmaduhu apa? Wa nasta'inuhu, sama dengan iyyaka nasta'in, bahkan kita serap dari itu. Wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kemudian kita nyatakan apa? May yahdihillah fala mudhillalah. Orang kalau sudah diberi hidayah, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tadi, sudah aman. Kalau Allah sudah langsung memberikan hidayah, tidak ada pihak lain yang bisa menyesatkan. Walaupun itu istrinya Fir'aun, ya, yang paling sesat dan luar biasa takaburnya di muka bumi, ya. Kalau di langit dulu iblis, nah ini Fir'aun. Tapi istrinya bisa jadi orang yang mukmin karena diberikan hidayah oleh Allah. Bahkan tukang sisir anaknya bertahan dengan keimanannya walaupun diancam dengan siksaan yang luar biasa. Ya, dimasukkan ke dalam api ataupun air yang panas meleleh. Panjenengan sanggup nggak dimasukkan ke api kalau tidak mau kafir? Kok ragu-ragu? Kok ragu-ragu? Kalau nyeruput kopi panas, sanggup. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam tungku kopi panas, sanggup boten? Asalkan lillahi ta'ala sanggup. Belum sanggup pun harus sanggup. Karena itu bagian dari pengorbanan. Saya kemarin cerita di salah satu masjid, mendidik akidah itu mulai dari paham dulu, lalu dihayati, puncaknya di perjuangan. Dan perjuangan itu puncaknya menuntut pengorbanan. Tapi tidak usah khawatir, di balik pengorbanan itu kita akan dapat yang lebih besar. Masyitohnya atau tukang sisirnya anak Fir'aun itu harum bau dan namanya di langit, Bapak Ibu. Karena perjuangannya tadi, karena pengorbanannya tadi. Kita kembali lagi, mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil, dan orang yang memang sudah dijadikan Allah sesat, fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Siapa lagi yang bisa memberikan hidayah? Walaupun anaknya kiai. Jangankan kiai, walaupun anaknya nabi, seorang rasul mulia, Nabi Nuh alaihissalam misalnya, walaupun istrinya nabi, ya, istrinya Nabi Lut alaihissalam misalnya, tapi memang tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak juga beriman. Walaupun pamannya Rasulullah yang membela Rasulullah dari orang-orang lain, tapi tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, juga tidak akan mendapat hidayah. Karena Rasulullah tidak punya wewenang untuk memberikan
dan membagi-bagi hidayah selain dalam bentuk pengajaran, dakwah, nasihat ya, tapi menaruh ini di hatinya itu wewenang dan kemampuan Allah semata. Nah, ini kita kembali lagi untuk poin terakhirnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita menyatakan hidayah. Ini juga yang kita bentuk yang sama yang kita ucapkan dalam tadi doa Sayyidul Istighfar. Kita menyatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk ya, khalaqtani wa ana abduk. Sebelum itu anta rabbi la ilaha illa anta, ini pujian kepada Allah. Lalu isinya ditambah dengan pengakuan khalaqtani, engkau sudah menciptakan aku, wa ana abduk, dan aku pun menjadi hambamu. Kemudian apa? Jadi saya yang lupa. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita memohon perlindungan Allah supaya dilindungi dari perbuatan buruk kita. Sama dengan bacaan di awal khutbah atau ceramah yang biasa diucapkan orang yang tadi kita baca. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kita. Kita ini diciptakan Allah dalam kondisi fitrah yang suci ya. Tapi juga sebagai manusia yang punya jiwa potensi buruk. Manusia itu Bapak Ibu kalau kita baca di Quran ya, pada dasarnya sebutnya selalu buruk. Jahula, yang bodoh. Kafuro, yang sering kafir. Kafar bahkan ya, suka berbuat kafiran. Maka innal insana lafi khusrin, manusia itu sesungguhnya pada dasarnya itu rugi. Illalladzina amanu dan seterusnya, wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang bahagia, orang baik Bapak Ibu itu pengecualian. Bukan umumnya manusia. Umumnya manusia buruk ya, bodoh dan zalim, sehingga dia nanti akan kafir, maka dia pun rugi. Sia-sia dia diberikan nikmat kesehatan fisik, harta benda, keluarga, waktu dan tenaga selama di dunia, akan rugi, rekeningnya penuh dengan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali orang yang beriman itu pengecualian. Maka kita perlu menjadi orang-orang pengecualian ini, yang bukan umumnya wong ya. Dan tidak perlu mengikuti tren umumnya orang kalau tidak bagus. Nih, dan itu semua bisa ada kalau kita mendapatkan hidayah tadi dari Allah. Maka kita pun nambah pengakuan, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi. Pengakuan lagi. Kita mengakui Allah, nanti kita kembali ke Allah ini dengan dua saja. Ya. Nikmat yang sudah diberikan ke kita, nanti dituntut rasa syukurnya. Atau amalan kita, kalau yang baik alhamdulillah, kalau yang buruk, nah ini akan ada konsekuensinya. Maka kita menyatakan diri, pengakuan ini, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi, baru kemudian apa? Permohonan. Ya. Mirip Al-Fatihah tadi, pujian, lalu pengakuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru mengajukan permohonannya. Apa permohonannya? Waghfirli. Ternyata permohonannya sederhana sekali. Minta ampunan, dan memang yang bisa memberikan itu hanya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, ditambah lagi dengan pujian. Setelah permintaan baru tambahkan pujian. Nah, ini adabnya kita Allah. Kaitannya dengan takdir. Ya, dan pembahasan takdir itu bisa panjang lebar, bisa rumit, tapi yang paling berguna bagi kita itu sebenarnya sederhana. Ya. Allah sudah menyatakan bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi. Lalu Allah akan menciptakan itu saat akan terjadi. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, kecuali sudah dicatat min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Itu semua mudah bagi Allah. Ini tanda curug atau bangun tidur? Alarm takmir bangun tidur. Ini sudah ditulis dan dicatat oleh Allah, diceritakan dalam hadis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat semua, fulan
hari ini akan melakukan perbuatan A, lalu melakukan perbuatan B, lalu dia mengalami peristiwa C, itu semua sudah dicatat sampai nanti hari kiamat persis seperti apa yang akan terjadi. Maka ini semua sudah ditentukan, Bapak Ibu. Tapi di balik penentuan itu banyak hikmah. Dan kita mengetahui takdir itu antara lain diceritakan hikmahnya dan tujuannya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau kita tahu semua sudah ditakdirkan Allah, maka kita tidak perlu putus asa kalau ada musibah atau ada nikmat yang lewat. Tinggal sedikit akan dapat tapi ternyata luput. Kita ingat, oh memang sudah ditakdirkan begitu. Tidak mungkin terjadi yang berbeda. Sudah ditakdirkan akan nyaris datang tapi lewat. Nah, maka kita lebih bisa menerima. Ada saitik dat, gak situ. Nah, enggak apa-apa, itu memang sudah ditakdirkan seperti itu. Apa yang luput, peristiwa, bahkan yang sudah kita usahakan, apalagi yang tidak kita usahakan. Hanya berangan-angan berharap luput, kita bisa terima dengan lapang dada. Sebaliknya kalau kita ada nikmat, termasuk yang berupa prestasi. Rajin sekolah, rankingnya bagus. Rajin bekerja, dapat penghasilan yang maksimal, bahkan diberikan tambahan bonus. Nah, kita tidak lupa daratan. Tidak lupa lautan, juga tidak lupa udara. Kita ingat semua ini diatur oleh Allah, memang sudah diberikan jatah sehingga kita tidak gumedi, ora kemaki. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong bangga-bangga berhayal bahwa ini hasil usahanya. Padahal itu semuanya nikmat Allah. Yang memberikan badan juga siapa, yang memberikan kesehatan juga siapa, yang memberikan kondisi dia dapat nikmat itu siapa. Lalu nanti yang mengatur supaya nikmat ini bertahan atau tidak juga siapa? Semuanya adalah pengaturan Allah sehingga tidak sombong. Maka yang dipuji, faman wajada khairan falyahmadillah, muji Allah. Tapi kalau yang ditemukan ini bencana, ya selain kita sadar itu takdir dari Allah sehingga bersabar, nah kita perlu juga sadar, fala yalumanna illa nafsah, yang menjadi penyebab buruknya itu diri kita sendiri. Makanya tadi, na'udzubillahi min syururi anfusina, dari potensi buruk yang belum berubah, belum menjadi perbuatan, atau yang sudah terjadi perbuatan. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita na'udzubillah melakukan dosa, itu akibat yang paling kita khawatirkan bukan dapat musibah, sakit, ya, ataupun kecelakaan. Itu biasa dan bahkan relatif membuat orang bisa insaf, sadar. Tapi kalau diujinya itu dengan diberikan maksiat baru, nah, hatinya dibikin gelap sehingga dia mempunyai keinginan bermaksiat, nah, maka ini hukuman yang lebih berbahaya. Rekening dosanya akan bertambah. Maka kalau kita naudzubillah melakukan dosa, setelah itu kok aman-aman saja ya. Bahkan kadang-kadang ditambah lagi kenikmatan. Ini bahaya, jangan-jangan kita dilulu. Jangan-jangan ini kesempatan melakukan keburukan yang lebih besar, dan itu adalah hukuman dari keburukan kita yang sebelumnya. Kenapa hukuman? Karena dengan melakukan itu rekening kita bertambah. Ya, dosa kita bertambah, potensi nanti di akhirat dilunasi itu besar. Maka ketika kita menyadari ini semuanya diatur oleh Allah, nah tujuan utamanya bukan untuk memprotes takdir, karena tidak ada gunanya. Takdir ini pasti akan berjalan. Justru tujuannya pertama kita mengambil hikmah di balik pengaturan itu semua. Pastilah walaupun yang ditakdirkan itu musibah, yang ditakdirkan itu adalah menemui pihak yang buruk, pasti ada hikmah besar di balik itu. Nabi Adam ditakdirkan ya digoda oleh setan sehingga melakukan maksiat, tapi beliau menyadari hikmahnya, sadar, akhirnya beliau walaupun dihukum ya memohon ampun kepada Allah. Lalu apa Bapak Ibu balasannya? Ya. Fajtabahu. Allah menjadikan Adam ini manusia pilihan, mengangkatnya sebagai seorang nabi. Ketika masih di surga, belum seorang nabi, manusia biasa.
Dan memang saat itu manusianya hanya Nabi Adam ya, dan istrinya. Ya. Mau biasa maupun luar biasa ya hanya 2 orang itu. Ya. Tapi artinya bukan menjadi derajat Nabi dan Rasul. Lalu ketika beliau ditakdirkan berdosa tapi diiringi dengan ditakdirkan bertobat, setelah bertobat derajatnya lebih tinggi daripada ketika belum melakukan dosa. Nah, ini salah satu tujuan kita berinteraksi dengan takdir untuk menghayati hikmah Allah, kemudian menyadari bahwa Allah Maha mengatur semua, maka kita minta supaya kita diatur menjadi yang terbaik tadi. Diberikan hidayah termasuk orang-orang yang diberikan nikmat. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, monggo tanya jawab. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Pak? Mulai? Alhamdulillah. Ini bingung sing dicatat sing di Ustaz. Banyak sekali ya ternyata materi yang disampaikan pagi ini. Ustadz melengkapi tadi Ustadz menyebutkan bahwa inti dari mengimani takdir adalah meyakini semua ini telah diketahui oleh Allah, kemudian telah dicatat oleh Allah sebelum Allah menciptakannya. Selanjutnya setelah dicatat dia apa itu? Pada saat akan terjadi itu diciptakan Allah. Kun fayakun. Allah menitahkan supaya peristiwa itu terjadi, maka dia pun terjadi. Jadi dikehendaki dan diciptakan. Berarti ada 4 tahapan ya? Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Allah mengetahui, Allah mencatat, Allah menghendaki, lalu Allah menciptakan. Jadilah takdir seperti yang kita saksikan. Ngerti nggak Pak? Kok malah doh? Nah yang penting tadi poinnya tambahan fokus kajian kita adalah selain kita percaya takdir yang 4 tahapan tadi, kita perlu yakin bahwa dalam mengatur semua takdir itu Allah Maha Adil, tidak ada yang didolimi Bapak Ibu. Dan Maha Hikmah, ada tujuan mulia besar di balik takdir itu. Jadi bukan asal-asalan. Jadi iman terhadap takdirnya ini penting, tapi tidak kalah penting iman bahwa dalam mentakdirkan itu Allah Maha Adil dan Maha Bijak. Sehingga sikap kita justru menyadari itu dan menyikapi secara positif. Ya, menyadari kekurangan diri, meminta pertolongan ke Allah, ya. Bukan justru menjadikan keimanan terhadap takdir ini sebagai bahan untuk protes. Nah, seperti halnya iblis. Protes, kok saya sudah ditakdirkan diciptakan dari api, dia hanya ditakdirkan diciptakan dari tanah. Setelah itu saya yang disuruh ibadah. Jadi mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Ini juga keliru. Baik takdir maupun syariat sama-sama dari Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Masya Allah. Baik. Jadi di balik semua takdir Allah, kita harus tetap meyakini Allah Maha Adil dan semuanya ada hikmahnya. Tapi takdir tidak boleh jadi alasan untuk mempertahankan maksiat, ngerti Ustaz? Benar. Baik, karena kemarin itu ada pernyataan ya. Jadi yang suka bikin outlet yang menjual khamr itu, ketika diingatkan, kamu jangan menjual minuman yang haram, ini penghasilan yang haram. Nah, dia bilang ini sudah jadi garis hidupku. Terima saja nanti kalau garis hidupnya juga ditakdirkan masuk panggangan api. Itu konsekuensinya. Baik, kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 8, wah, nanti diprotes takmir. Ya. Kita insya Allah sampai jam 5:30. Ya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak mau melaksanakan sholat syuruk. Dan kita berikan kesempatan tanya jawab. Ada yang boleh bertanya langsung? Ada mikrofon Mas? Ada ya. Dan bisa juga menggunakan kertas seperti biasa. Baik, ada yang mau menyampaikan langsung dulu? Yang tadi merem-merem, Ustadz sampaikan kesimpulannya saja Ustadz. Baik, coba kita bacakan dulu pertanyaan melalui kertas ini ya. Oh, ada 2 pertanyaan. Jika kita diuji suatu penyakit selama 20 tahun dan sudah ikhtiar berobat namun qadarullah belum sembuh,
amalan apa yang sebaiknya dilakukan sesuai Al-Quran dan Sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang paling penting sesuai Quran Sunnah ketika kita diuji penyakit itu dua. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam arti, sabar itu definisinya adalah yang tidak ada keluhan. Ya, sabar itu artinya tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Nah, itu. Ya, aku sabar. Ditahan-tahan, kalaupun mau mengeluh diganti dengan menahan diri supaya tidak terucap keluhan. Apakah betul-betul keluhan dilarang sama sekali? Tidak, boleh mengeluh tapi ngeluhnya hanya boleh sama Allah. Jangan justru kurang ajar, yang menakdirkan itu Allah, tapi Allahnya dikeluhkan ke hamba yang lain. Ya pihak yang disampaikan keluhan ini juga tidak bisa apa-apa. Ini satu bentuk kebodohan. Ya. Maka yang pertama sabar artinya tidak mengeluh, syukur-syukur jenengan bisa ridho. Ridho itu bahasa Indonesianya rela. Jadi legowo. Ya. Apalagi malah bisa memuji. Kemarin saya cerita ada ulama namanya Urwah bin Zubair datang ke istana, ya. Beliau bawa anak kecil, kalau nggak salah namanya Muhammad. Waktu di sana ketahuan oleh dokter sakit kaki dan penyakitnya menjalar, harus diamputasi. Lalu beliau diberitahu kalau pas diamputasi itu akan dalam kondisi tidak sadar. Nah, ya lalu tidak apa-apa, ya, dan bahkan dalam kondisi sholat. Kalau tidak salah peristiwanya itu diamputasi. Pas saat diamputasi Bapak Ibu, ada satu hewan, entah kuda entah onta, ya, kakinya nerjang anak kecilnya tadi. Ya, meninggal dunia. Lalu pas sadar, beliau lihat kakinya hilang satu. Lalu diberitahu anaknya juga hilang satu. Kata beliau, alhamdulillah, sangat ridho. Kenapa? Saya diberi 4 ini, ada 2 tangan 2 kaki, cuma diambil 1. 1 dibanding 3, kalau pelajaran matematika lebih besar mana? Pertidaksamaan. Lebih besar 3, masih lebih banyak yang dikasih. Lalu anak kecil diberi anak 6, yang diambil baru 1. Di rumah masih ada 5. Ini suatu sikap yang luar biasa. Ini mudah diteorikan, tapi panjenengan pas ngalami akan terasa bagaimana beratnya. Ini perlu latihan. Ya, itu yang pertama. Sesuai Quran Sunnah, jangan bicara dulu soal nyari kesembuhan. Itu urusan belakangan. Ketika sakit, sadari dulu ini takdir dari Allah, kita harus sabar dan lega. Ini nanti akan menentukan sikap kita berikutnya. Ya. Yang kedua, selain sabar dan lega, lakukan usaha ataupun sikap yang diridhoi Allah. Ya. Caranya apa? Macam-macam. Pertama, saya beritahu hukum berobat kalau sakit itu tidak wajib, Bapak Ibu. Tidak wajib. Jadi jenengan berobat itu tidak wajib. Ya. Boleh tapi tidak dilarang, tapi tidak harus seperti itu. Jenengan bersabar saja dengan rasa sakit itu pun mendapat balasan besar dari Allah. Ya. Sahabat Abu Bakar kalau tidak salah pernah sakit, terus ditawari mau kita panggilkan dokter, kata beliau, at-tabibu amradhani. Yang paling dokter ini sedang memberi saya penyakit. Artinya beliau memilih saat itu tidak perlulah berobat. Ya. Lalu dihayati hikmahnya. Kan enak sekali orang sakit itu sekian dosa dihapus tanpa dia bertobat, tanpa dia beristighfar. Nah, dihayati hikmahnya. Ya. Lalu kemudian dia dengan sakit jadi sadar, iya aku nek gak diuji ngene iku gak sadar. Mudah lalai, lupa, nyaman gitu. Dapat melakukan usaha sedikit, dapat hasil besar bahkan bonus. Wah, rezeki ini wong soleh. Rumongso apa? Soleh. Nah, kalau diuji penyakit lupa dengan itu. Ya, dia tidak mengatakan iki ujiane wong maksiat. Dia tidak mengatakan itu. Padahal itulah justru harus dihayati. Lalu urusan sembuh tidak sembuh ini pilihan. Caranya bisa macam-macam. Jenengan berobat dengan
cara yang sudah mujarab, atau cukup jenengan berdoa saja kepada Allah ya yang Maha menyembuhkan, atau dilakukan dua-duanya. Ya. Berdoa ini jangan lupa. Ya. Tapi ada orang berdoa saja ya dan merasa cukup dengan itu, bahkan kadang-kadang tidak minta sembuh ya, atau dia berdoa sekaligus datang ke dokter, berobat dengan cara-cara yang memang halal. Ada ulama itu yang caranya hanya dengan berobat, cukup air zam-zam ya, dibacakan doa, mantep, diminum. Maka ini Bapak Ibu, kalau ingin berobat, ingin mendapatkan kesembuhan, maka mintanya pertama kali dengan yang Maha menyembuhkan. Urusan datang ke dokter A, dokter B, ambil obat A, obat B, ya, cara A, cara B, itu sederhana. Yang penting kita hatinya tujunya kepada Allah. Ada juga dengan cara ya mengharapkan kesembuhan, tapi tidak usah terang-terangan, tidak usah terlalu vulgar. Ya Allah sembuhkan saya. Tidak tahu lagi bagaimana kalau saya tidak sembuh, gimana berantakannya urusan rumah tangga, anak-anak segala macam ya. Pakai nyindir-nyindir seperti itu. Nah ini kurang sopan. Perhatikan doanya Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang luar biasa. Dia hanya mengatakan kurang lebih, Rabbi inni masaniyaddur. Ya Allah, saya sedang diuji kemalangan. Bukan ya Allah, panjenengan sedang uji saya. Bukan begitu. Tapi saya sedang dapat musibah ini. Musibahnya pun tidak perlu disebutkan A, B, C, D sakitnya. Lalu beliau hanya menyampaikan harapan dalam ucapan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah maha pengasih. Artinya saya diberikanlah kasih sayang dengan bentuk bahaya ini, penyakit ini disingkirkan dari saya. Fastajabna lahu, diijabahi ya, doa yang sangat halus itu dari Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Sudah hafal doanya Nabi Ayub Bapak Ibu? Gimana kalimatnya tadi? Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Doa yang sangat sopan Bapak Ibu. Masya Allah. Doa yang sangat sopan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bahkan ditambah kenikmatannya lebih daripada sebelum sakit. Masya Allah. Baik, insya Allah nih. Jadi sakit apapun, loro untu dan seterusnya, baca kalimat ini ya. Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Selanjutnya silakan Pak. Silakan. Bismillah. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya kurang pas atau seperti apa. Apa hikmah di balik Allah itu menciptakan hamba-hamba yang disesatkan seperti itu, Ustaz? Ya, itu saja. Apa hikmah di balik Allah menciptakan hamba yang Disesatkan. Ada yang sesat. Jadi sesat itu mulai iblis sampai Fir'aun sampai. Nah, Ustaz, fadhal. Ya, bismillah, alhamdulillah. Pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan oleh para malaikat. Jadi pertanyaan jenengan ini pertanyaan para malaikat. Ketika Allah menceritakan ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan pengganti di atas muka bumi, ya, yaitu Adam alaihissalam dan keturunan beliau. Lalu malaikat sudah paham ya bahwa mereka ini akan berbuat kerusakan. Maka bertanya, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yusfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mungkin fadhal, bahasa halusnya, kenapa tidak diciptakan orang-orang yang kayak kami ya Allah, yang rajin beribadah saja, tidak perlu buat kerusakan di atas muka bumi. Nah, pertanyaan seperti ini jawabannya adalah karena begini, begini dan begini, ya kan? Kenapa Allah menciptakan itu? Maka jawabannya adalah karena begini, begini dan begini. Nah, begini, begini dan begini ini kita wajib tahu atau tidak wajib tahu? Tidak mesti tahu, tapi pasti di balik itu ada tujuan yang mulia. Ini pertama. Jadi keimanan kepada keadilan Allah dan hikmah Allah ini harus, tapi kita tidak mesti tahu rinciannya. Ini rahasia takdir. Nah, dalam takdir itu ada rahasia. Bukan soal kita memahami takdir itu apa, bukan soal kita memahami bahwa Allah pasti adil, karena itu mudah dan sudah diterangkan, tapi memahami rincian dari hikmah dan tujuan mulia di balik takdir itulah yang rahasia Allah. Maka jawabannya Allah apa terhadap pertanyaan malaikat tadi? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
I know what I do. Saya tahu apa yang saya lakukan dan tujuannya apa. Artinya ada tujuan di balik itu. Dan tidak mesti kamu saya beritahu. Tidak mesti kamu aku beritahu. Lalu Allah memberikan pengetahuan sedikit saja. Satu saja hikmah, karena hikmahnya sangat besar. Yaitu apa? Ternyata manusia yang akan rusak muka bumi ini diberi kelebihan lain oleh Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, ini bisa kita pahami, dengan kelebihan itu akan ada manusia-manusia unggul, akan ada manusia-manusia mulia, akan ada manusia-manusia yang berjuang, berkorban, lalu dengan itu dia terlihat jelas kedudukannya sebagai hamba pilihan. Ya. Nah, ini salah satu hikmahnya, beda dengan kalau dibuat taat semua, tidak nampak mana mujahid, mana yang bukan, tidak nampak mana orang yang bersusah payah melawan ujian kalau ujiannya nggak ada, kan begitu ya? Tidak nampak mana orang yang bisa bertahan atas godaan kalau penggodanya tidak ada. Jadi adanya penggoda, adanya orang kafir, adanya pihak yang sesat, ini salah satu saja. Hikmahnya adalah dengan seperti itulah baru relevan kalau ada pihak-pihak yang nantinya diunggulkan oleh Allah. Dan itulah tujuan mulia salah satu dari penciptaan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak dijadikan semuanya memenuhi tujuan ini. Ya. Karena kalau semuanya memenuhi itu, nah, kurang tampak peringkatnya. Ya, tidak ada istilah misalnya ya, kita bicara di alam dunia film yang kelihatan mana jagoan, mana orang hebat dalam film itu, kalau semuanya dibuat protagonis, pasti ada antagonisnya. Nah, tinggal pertanyaannya, jadi hikmahnya jelas, ada. Lalu apakah pertanyaan terakhir, apakah itu adil? Kan begitu. Tadi kita bahas keadilan dan kebijaksanaan. Bijaksana jelas, ada tujuan mulia di balik itu. Walaupun kita belum tentu diberitahu, ini rahasia Allah. Ya. Diberitahu pun belum tentu nambah apa-apa bagi kita. Ya, karena hanya bicara soal tujuan menciptakan iblis, tujuan menciptakan apa? Fir'aun. Sementara yang paling penting itu kita mengurusi diri, kita menyesuaikan agar hidup kita sejalan dengan garis tujuan dari penciptaan kita, yaitu beribadah. Saya kembali lagi, apakah itu adil? Nah, pertanyaannya begini, kalau saya punya kain, Bapak Ibu, kain ngasih kosong, adil itu kan artinya memenuhi hak, tidak ada yang didolimi. Semua semua pihak yang punya hak, kita tunaikan haknya, itulah kita bersikap adil. Kalau kita kurangi haknya itu zalim, ya, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau tidak itu zalim. Nah, pertanyaannya begini, kalau saya punya kain kosongan, zalim atau adilkah saya jadikan dia baju? Adil enggak? Adil, karena kain ini belum punya hak apa-apa. Dia masih bebas dijadikan apa saja. Adil enggak kalau saya jadikan kain itu peci? Monggo dijawab. Adil, tidak zalim ya, tidak ada hak yang dikurangi. Adil enggak kalau saya jadikan dia keset? Adil saja. Nah, tapi pertanyaannya, kalau dia sudah saya jadikan baju atau kopiah, adil enggak kalau kemudian saya injak-injak dia? Nah, ini baru tidak adil, karena begitu dijadikan kopiah dia punya hak untuk ditaruh di atas kepala. Tapi kalau saya jadikan dia keset, adil nggak kemudian saya injak-injak? Adil, memang itu fungsinya. Allah ketika menciptakan manusia, ketika menciptakan jin termasuk iblis, pada saat diciptakan mereka sudah punya hak apa-apa atau belum? Belum punya, maka adil saja Allah mau menjadikan dia apa? Ya kan? Tapi kalau Allah sudah menciptakan seorang manusia, lalu dia ditakdirkan melakukan perbuatan baik sepanjang hidup sampai husnul khotimah, adil enggak kalau kemudian dia dimasukkan neraka? Tidak adil. Kenapa? Karena dia sudah punya hak. Hak ini Allah sendiri yang memberikan. Kamu saya beri hak, kalau beribadah dan tidak syirik, kamu akan saya bebaskan dari neraka. Ini hadis pertama dalam kitab At-Tauhid. Ya. Hakullahi alal abid itu disembah, hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah hanya Allah.
Lalu setelah sudah menyembah, itu hamba jadi punya hak yang wajib ditunaikan Allah. Dan yang mewajibkan itu Allah sendiri, bukan pihak lain. Apa haknya? Allah yu'adzibahum, tidak menyiksa mereka. Jadi diselamatkan dari neraka. Kalau surga itu bonus, Bapak. Itu bonus. Ya. Hak kita ketika beribadah sampai husnul khotimah itu diselamatkan dari api neraka. Maka menjadi tidak adil kalau Allah menghukum hambanya yang tidak bersalah, apalagi hambanya yang baik-baik, dan itu sudah digaransi tidak akan dilakukan oleh Allah. Inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku sudah mengharamkan kedzaliman atas diriku, dan ini menjadi pelajaran kita. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan juga kedzaliman ini haram kalian lakukan. Fala tadzalamu, jangan saling berbuat zalim. Ini juga bagian dari hikmah Allah mengatur, merancang takdir yang bijak dan adil, maka kita pun sebisa mungkin harus bersikap bijak dan adil. Allahul muwaffiq. Masya Allah. Dipahami Pak ya, insya Allah Pak. Ya, kalau masalah takdir masih bingung, berarti besok lagi tidak ditanyakan ya. Baik. Penting iman, yang penting ada hikmahnya. Baik, semua perbuatan Allah kita yakini punya hikmah dan selalu adil. Tapi Allah tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada hambanya apa saja alasan kenapa dia ciptakan A, B, C dan seterusnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita sudah berada di, betul ya ini jamnya betul ya, 5:30. Ya, 5:30 lebih 4 menit. Karena jamaah harus persiapan melakukan aktivitas berikutnya, ya, nyambung tidur lagi dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan beliau. Semoga nanti beliau diberi kesempatan untuk bisa datang lagi ke Yogyakarta. Beberapa mukaddimah yang tadi beliau sampaikan, alhamdulillah jamaah di Al-Furqan sudah pernah dapat tentang tafsir surat Al-Fatihah gitu Pak. Renungan surat Al-Fatihah, dialog antara hamba dan Allah ketika mereka sedang membaca surat Al-Fatihah. Dan tadi ditebeli lagi oleh Ustadz, ditambahi banyak pelajaran. Ono sing bocor kata karena merem ya. Mau ngomong apa ini? Baik, nanti silahkan ya kalau mau pengen lihat catatan saudaranya, temannya bisa pinjem. Jazakumullah khairan kepada Ustadz dan jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.